dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur hijau, khususnya di sektor-sektor sumber daya air, mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim demi mencapai net zero emission. Kementerian PUPR di beberapa sektor mencoba mengembangkan proyek yang meliputi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mini hidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, hingga pembangkit listrik tenaga surya. Proyek infrastruktur hijau lainnya dari Kementerian PUPR adalah pembangkit listrik tenaga surya yang diletakkan pada atap perumahan. Proyek itu sudah dilaksanakan atau piloting pada program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2PT untuk perumahan subsidi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, Kementerian PUPR juga memiliki program pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah. Proyek tersebut sedang diinisiasi melalui pendampingan Kementerian PUPR di beberapa tempat, seperti beberapa daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Tangerang. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan beberapa proyek tersebut, Kementerian PUPR menjalankan skema KPBU, salah satunya pada pembangkit listrik mikrohidro di Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah membutuhkan anggaran senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Akan tetapi, tidak semua bisa dipenuhi oleh APBN yang hanya mampu memenuhi 37% atau Rp2.385 triliun. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR pun berupaya mengisi celah tersebut. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Kementerian PUPR Arfi Arkianto mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di bidang SDA mencapai Rp577 triliun untuk tahun 2020 hingga 2024. Direktur Keuangan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Silvi Jegani menambahkan bahwa pihak swasta memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. PT SMI memiliki platform bernama SDKS Indonesia One yang bertujuan untuk mengundang para pihak yang tertarik kepada pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, banyak investor swasta yang berminat bekerja sama dengan PT SMI untuk berinvestasi membangun proyek-proyek yang berhubungan dengan perubahan iklim maupun energi bersih. Kemudian, proyek besar seperti pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi sepanjang 19.000 km hingga gardu induk sebesar 38.000 MV, di mana proyek itu memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk penurunan emisi karbon dioksida sebesar 3,5 juta ton di tahun 2024.